Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian dan sejarah koperasi. Dijelaskan oleh anggota kelompok yang pertama Abdul Malik Akbar, yang kedua Fahmi Maulana Iza, Muhammad Arazi, Mila Pramesti, Nurul Komariah, Riana Istiqomah, dan Siti Nurul Fadilah. Pengertian dan sejarah koperasi. Pengertian koperasi. Kata koperasi dalam bahasa Inggris disebut cooperation atau kooperatif, yang berarti kerjasama atau bersifat kerjasama. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU. Biasanya dihitung berdasarkan andil. Pengertian koperasi menurut para ahli. Menurut Arifinal Caniago, pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Menurut Hatta, Bapak Koperasi Indonesia ini mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut P.J.V. Doren, serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bapak pendiri koperasi. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhatta. Pada waktu itu, beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi rakyatlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Sejarah koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia tak dapat dipisahkan pada pergerakan jauh sebelum kemerdekaan. Seorang pamong praja, Patih R. Arya Wirya Atmaja, pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank khusus di Purwokerto untuk para pegawai negeri yang menderita akibat jeratan lintah darat dan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Niat beliau diteruskan oleh De Wulf van Westroet, seorang asisten residen Belanda. De Wulf van menganjurkan untuk mengubah istilah bank tersebut dengan istilah koperasi yang merujuk kepada sistem kredit yang diterapkan di Jerman. Akibatnya, cakupan anggota pun juga mencakup para petani dengan berbagai program untuk kesejahteraan petani. Namun, pendiriannya di era Belanda mengalami beberapa hambatan dan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan 1. Belum adanya pihak pemerintah dan non-pemerintah yang memberikan penyuluhan. 2. Belum ada undang-undang dan regulasi yang mengatur. 3. Pemerintah Belanda masih ragu-ragu atas pertimbangan politik. 4. Mengantisipasi perkembangan yang sudah mulai memasyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Kemunculan peraturan tersebut menghasilkan diskriminasi diberlakukan pada tatanan kehidupan berkoperasi. Dr. Sutomo melalui organisasi Budi Utomo pada 1908 melakukan gerakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Coöperatieve Vereniging
dan pada tahun 1927 Pigeling Inlandse Cooperative. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat berkoperasi. Sayangnya pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip dengan peraturan oleh pemerintah Belanda sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Jepang lalu mendirikan Kumiai. Awalnya Kumiai berjalan mulus, namun fungsinya berubah menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pergerakan koperasi pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya. Hari kongres tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kemudian koperasi pun kian berkembang dan tumbuh hingga kini. Sejarah koperasi dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan koperasi pra-industri. Dari sejarah perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Prancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik. Ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Semboyan liberty, egalité, fraternité atau kebebasan persamaan kebersamaan yang semasa revolusi didengung-dengungkan untuk mengorbankan semangat perjuangan rakyat berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat liberty hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital dan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat egalité dan fraternité, persamaan dan persaudaraan hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi, pemilik modal kapitalis. Perkembangan koperasi di Asia. 1. Perkembangan koperasi di Indonesia. Dalam catatan sejarah bahwa koperasi di Indonesia lahir bersama kebangkitan nasional. Akan tetapi sebenarnya sebelum itu telah ada rintisan ke arah terbentuk dan berdirinya koperasi yakni oleh R. Arya Wirya Ahmadja, seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah dengan mendirikan Bank Penolong dan Tabungan pada tahun 1986 untuk menolong pegawai negeri atau priai melepaskan diri dari ikatan utang yang kronis dari para rentenir. Usaha ini mendapat bantuan atau dukungan dari asisten Presiden Purwokerto bernama E. Sieber. Begitu juga penggantinya The Wolf van Westerhout memperluas usaha perkreditan tersebut dengan menggantinya menjadi Bank Penolong Tabungan dan Kredit Pertanian yang menuju ke arah berkoperasi. Kemudian Lumbung Desa juga didirikan. Cita-citanya mengadakan perkumpulan koperasi yang bekerja seperti model Raiffeisen, tetapi hal ini tidak terlaksana karena pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank rakyat di mana-mana. Bank ini untuk rakyat tetapi bukan dari rakyat. Selain tokoh-tokoh koperasi di atas, ada pula nama lainnya yang berperan besar untuk perkembangan koperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu Sutomo, Dr. Sri Edi Suwasono, Agus Sudono, DRI RH Bedu Amang, MA DRH H. Daman Danuwijaya, Edi Wansang penggagas berdirinya Bank Koperasi, sekarang Bukopin, JK Lumunon, IR Muhammad Iqbal, Mubah Kahar Muang, SE tokoh perempuan yang aktif di Kosti Jaya, atau Koperasi Sopir Taksi Jakarta Raya, Mukhtar Mandala, dan Suprisno Hadi. Yang kedua yaitu perkembangan koperasi di Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara ini pada tahun 1900 atau 33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Yang pertama disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Bentuk koperasi yang lain disebut koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan
satu jenis usaha seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan, dan sebagainya. Pada umumnya, koperasi-koperasi pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha koperasi yang pertama. Yang ketiga, perkembangan koperasi di Korea. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan. Dimulai pada awal abad ke-20, di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau National Agricultural Cooperative Federation, disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha. NACF bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat. Selanjutnya itu ada perkembangan koperasi di Eropa. 1. Perkembangan koperasi di Perancis. Revolusi Prancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah di dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu. Ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri, kurangnya modal, kesadaran dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu. Berkat dorongan pelopor-pelopor mereka seperti Charles Fourier, Louis Blanche, serta Ferdinand Lassalle yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat, para pengusaha kecil di Perancis berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi. Yang kedua, perkembangan koperasi di Inggris. Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dengan bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk bersama dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah satuan usaha yang mampu mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mereka susun bersama. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap. Yang ketiga, perkembangan koperasi di Jerman. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang proper yang bernama F.W. Raffesion, wali kota di Framersfeld. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam setelah melalui beberapa rintangan. Perkembangan koperasi di Denmark. Jumlah anggota koperasi di Denmark meliputi sekitar 30% dari seluruh penduduk di Denmark. Hampir sepertiga penduduk pedesaan Denmark yang berusia antara 18 hingga 30 tahun belajar di perguruan tinggi. Dalam perkembangannya tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sektor pertanian itu sendiri. Selain itu, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kebanyakan didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan. 5. Perkembangan koperasi di Swedia. Salah seorang pelopor koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin Johansson. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh koperasi. Pada tahun 1911, gerakan koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan pasar besar. Pada tahun 1926, koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Keadaan sosial ekonomi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 hampir sama dengan Inggris.
Menurut catatan, jumlah koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 hingga 1939 berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% dari koperasi-koperasi ini mengalami kegagalan. Menurut catatan dalam periode 1909 hingga 1921, sekitar 52% dari seluruh perkumpulan koperasi pertanian yang ada telah bekerja secara efektif. Dalam perkembangannya ada banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika Serikat. Di daerah pedesaan antara lain dikenal adanya koperasi asuransi bersama, koperasi listrik dan telepon, koperasi pengawetan makanan, koperasi simpan pinjam, dan koperasi penyediaan benih. Sedangkan koperasi-koperasi di perkotaan seringkali menyelenggarakan toko-toko eceran. Koperasi kredit dan koperasi rumahan juga banyak ditemukan di kota-kota. Di Amerika Serikat juga berkembang koperasi rumah sakit dan koperasi kesehatan. Pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia Contributionship from Loss by Fire. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.